Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berpuasa, masih bisa berpuasa, juga masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di sini untuk dalam rangka sama-sama belajar, juga sekalian kita niatkan untuk sama-sama beriktikaf di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustadz memulai pembahasan kita pada sore hari ini, Ustadz akan sedikit menceritakan tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi ketika itu di masa Rasulullah SAW. Peristiwa itu sampai sekarang mungkin kalian pernah mendengar, beberapa dari kalian pernah mendengar, kalau di dalam hadisnya itu terkenal dengan nama hadis Jibril. Ya, mungkin beberapa pernah mendengar apa itu hadis Jibril. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Karena pada waktu itu ketika Rasul sedang mengajar para sahabatnya, tiba-tiba datang malaikat Jibril, kalau istilah kita sekarang apa, nyamar ya, menyamar menjadi menjadi manusia, datang bertanya ke Rasul. Oke. Kisah ini banyak diriwayatkan dari salah satu sahabat yang terkenal, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan bahwa suatu ketika para sahabat sedang berada di majelis bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih, ya, rambut hitam. Tiba-tiba datang langsung duduk di depan Rasul. Duduk di depan Rasul, para sahabat heran. Yang membuat heran pertama karena tidak ada tanda-tanda bahwa laki-laki itu habis datang dari perjalanan jauh, ya. Juga sahabat tidak ada yang kenal gitu dengan wajah itu wajah baru di perkumpulan itu. Jadi itu yang membuat heran sahabat ketika itu. Mukanya tidak nampak bahwa habis melakukan perjalanan jauh, tapi nggak dikenal mukanya. Tiba-tiba datang langsung bertanya ke Rasul. Laki-laki tersebut bertanya, "Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, coba beritahukan kepada saya apa sih Islam itu. Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Rasul ditanya, otomatis Rasul menjawab, Islam itu apa? Rasul menjawab dengan rukun Islam ketika itu. Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lalu kamu menunaikan sholat, kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kamu pergi berhaji jika kamu mampu. Nah, itu jawaban Rasul. Yang membuat sahabat heran ketika itu, laki-laki itu setelah mendengar jawaban Rasul, dia berkata apa? Sodakta, kamu benar. Itu yang membuat heran para sahabat. Kok dia datang tiba-tiba nanya ke Rasul, Rasul jawab, dia malah, ya benar, kamu benar, jawaban kamu benar gitu. Seakan-akan malah ngajarin Rasul gitu kan. Setelah bilang sodakta, bertanya lagi, akhbirni anil iman. Coba beritahukan kepada saya, apa sih iman itu? Kata Rasul, iman itu apa? Iman itu ya kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya, kamu beriman kepada kitab-kitabnya, kamu beriman kepada para rasulnya, kamu beriman kepada hari kiamat, dan kamu juga beriman kepada takdir Allah, baik itu yang buruk atau yang baik. Rasul menjawab dengan rukun iman yang 6 ketika itu. Dijawab lagi, sodakta, kamu benar, atau jawaban kamu benar, kira-kira gitulah. Setelah itu nanya lagi, terakhir,
Akhbirni anil ihsan. Lalu apa itu ihsan? Rasul menjawab ketika itu, anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, ingatlah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Nah, setelah itu masih panjang sebenarnya, beliau orang laki-laki itu masih bertanya tentang kapan itu hari kiamat, terus apa tanda-tandanya hari kiamat. Setelah bertanya dan dijawab Rasul, pergi. Setelah pergi, sahabat masih terheran-heran waktu itu. Nah, ketika itu Rasul bertanya kepada sahabat, salah satunya Umar yang ditanya, wahai Umar, tahu nggak tadi kamu siapa yang datang? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Terus kata Nabi ketika itu, yang tadi datang itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tadi datang sengaja pura-pura nanya supaya mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Salah satunya yang diajarkan tiga hal itu yang paling penting apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Sampai sekarang masyhurnya hadis itu dikenal dengan hadis Jibril, karena yang itu percakapan antara Jibril yang pura-pura menjadi yang menyamar menjadi manusia dengan Rasul. Nah, yang akan Ustadz bahas hari ini bukan tentang iman, bukan juga tentang Islam, karena kalian tahu ya, pasti hafal lah rukun iman, rukun Islam ya kan. Kelas 1 juga sudah belajar. Yang akan Ustadz bahas yaitu tentang ihsan. Apa itu ihsan? Terus bagaimana kedudukan ihsan atau bagaimana keutamaan ihsan dalam Al-Quran? Apa juga hubungan antara ihsan, iman dan Islam tadi? Kenapa malaikat bertanya tiga hal itu, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Lalu apa saja ruang lingkup ihsan, itu yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama akan membahas tentang apa itu ihsan, itu apa yang disebut dengan ihsan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu dikenal dengan agama yang sangat memperhatikan keseimbangan ya. Apa yang diperhatikan keseimbangan bukan hanya saja ngurus urusan akhirat tapi mengabaikan dunia, atau sebaliknya ngurus dunia mengabaikan akhirat, atau hanya fokus menjaga hubungan baik antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Allah, kita kenal juga dengan hablum minallah, tapi mengabaikan hubungan kita dengan sesama itu enggak. Islam itu terkenal balance gitu, terkenal seimbang antara selalu seimbang antara dua hal itu. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 77, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan di akhirat, tapi janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ya, sebagaimana tadi Ustadz sebutkan di awal bahwa Islam tidak hanya memperhatikan hubungan antara kita dengan Tuhan, tapi juga memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Islam tidak juga hanya memperhatikan kegiatan untuk akhirat kita saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana kita agar bisa bahagia, bisa senang untuk hidup di dunia. Jadi balance itu. Tadi firman Allah wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kejar akhirat tapi jangan lupa dunia, jangan diabaikan. Jadi itu salah satu yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang seimbang. Nah, dalam ajaran Islam sendiri ada tiga hal yang pokok. Yang pertama itu tentang akidah, karena keseimbangan itu tadi ada tiga yang pokok, yaitu akidah. Yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah.
Dari mana ini didapat? Dari hadis Jibril tadi. Akidah berasal dari pertanyaan Jibril tentang akhbirni anil iman, ibadah dari pertanyaan malaikat Jibril akhbirni anil Islam, yang melahirkan rukun Islam, isinya tentang syariat Islam kan. Setelah itu muamalah sendiri berupa akhlak kita, perilaku kita dengan sesama, disarikan dari pertanyaan Jibril yang terakhir, yaitu akhbirni anil ihsan. 3 hal ini dalam Islam harus selalu seimbang. Dalam Al-Quran kata ihsan dengan berbagai dengan berbagai derivasinya, mulai dari fi'lul madi, fi'lul mudhari, fi'lul amr, masdar dan lain sebagainya, itu terdapat kurang lebih sekitar kata ihsan itu disebutkan kurang lebih 118 kali dalam Al-Quran. Ya. Kita akan membahas hanya beberapa ayat yang mengandung tentang ihsan itu sendiri. Ihsan, apa sih arti ihsan itu? Ihsan dalam bahasa Arab dia merupakan masdar dari fi'al ahsana yuhsinu, yang berarti apa? Berbuat baik ya. Ahsana yuhsinu berarti berbuat baik. Istilah berbuat baik ini menunjuk pada 2 makna. Yang pertama, berbuat baik dalam arti memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada orang lain, dan yang kedua, berbuat baik dalam arti yang lebih umum, bahwa perbuatan itu adalah baik atau mencakup seluruh perbuatan baik itu sendiri. Nah, oleh karenanya beberapa ulama juga menyebutkan bahwa ihsan itu sendiri dia lebih lebih dalam dari adil. Kalau adil diartikan sebagai apa? Kalau adil diartikan sebagai memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya dan mengambil hak kita sebagaimana mestinya, maka ihsan lebih dari itu. Apa? Memberikan hak orang lain lebih dari semestinya, tapi kita hanya mengambil hak kita kurang dari semestinya, ya kan? Jadi kita mengorbankan beberapa hak kita untuk dalam rangka yaitu berbuat baik atau dalam rangka menyenangkan orang lain juga. Maka tentu ketika ihsan berarti demikian, maka ihsan posisinya berada lebih unggul daripada adil. Kenapa? Karena orang adil mungkin masih gampang. Kenapa? Kita ngambil sesuatu yang hak kita dan memberikan sesuatu yang hak orang lain. Tapi ihsan enggak. Kita memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya, ditambah hak kita sebagian kita berikan ke orang lain dengan ikhlas. Itu maka lebih sulit dibanding adil itu sendiri. Pengertian lain dari ihsan yang masyhur tentu tentang bagaimana Rasul menyikapi atau memberikan pengertian apa itu ihsan. Apa yang terdapat dalam hadis tadi, bahwa menurut Rasul ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu seakan-akan kamu melihat Allah di depan mata gitu. Kalau nggak bisa, yakinlah kalau Allah melihat kita. Kenapa Rasul mengandaikan ihsan, pengertian ihsan dengan seperti itu? Tentu dengan begitu maka orang yang selalu beribadah, selalu berbuat, dengan dia selalu merasa bahwa di depan dia ada Allah, selalu dia merasa bahwa dia selalu dimonitor, diperhatikan atau dimonitori oleh Allah dalam setiap perilaku kita, maka tentu tidak akan ada yang keluar atau baik itu dari ucapan atau tidak ada yang perbuatan yang dia perbuat kecuali yang baik-baik. Karena kalau kita analogikan, kalian lah kira-kira kalian mau ngomong bahasa Indonesia tapi depan kalian ada kismulugoh, pasti nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia kan. Atau kalian mau makan berdiri tapi depan kalian keamanan, itu kan nggak mungkin akan makan berdiri. Ya, itu hampir sama dengan ini. Kalian kenapa ihsan diandaikan dengan seakan-akan kamu beribadah, di depan kamu ada Allah? Otomatis setiap hidup kalian pasti akan baik semua. Kenapa? Yang mana berani kamu berbuat maksiat dilihatin Allah, kan nggak berani kan? Maka otomatis perbuatan kita akan menjadi baik. Maka itu kenapa Rasul mengartikan ihsan dengan tadi itu. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu
yaroka. Lalu bagaimana dengan kedudukan dan keutamaan ihsan? Nah, tadi saya sebutkan banyak ya ayat-ayat yang mengandung kata ihsan itu sendiri banyak, kurang lebih 118 kali disebutkan. Salah satunya ada beberapa ayat yang menyebutkan berisi tentang perintah supaya kita selalu berbuat ihsan atau selalu berbuat kebaikan, selalu berakhlak baik. Salah satunya firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Nah, Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Di dalam sebelumnya sudah Ustaz sebutkan ada 2 ayat yang mengandung perintah tentang ihsan seperti wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, juga tentang tadi yang baru disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Selain ayat-ayat yang menyuruh supaya kita berbuat ihsan, ada banyak juga hadis-hadis Rasul yang menganjurkan umatnya agar selalu berbuat baik, menganjurkan umatnya agar menjadi seorang yang muhsin atau pelaku ihsan itu sendiri. Salah satunya mungkin yang kalian hafal, mungkin salah satunya sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Lalu bagaimana ganjaran atau bagaimana pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang berperilaku ihsan tersebut? Banyak juga disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini kurang lebih disebutkan di 3 ayat. Terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 120, ada juga di Quran surat Hud ayat 115, ada juga di surat Yusuf ayat 90. Bunyinya sama-sama berbunyi innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat lain Allah juga menyebutkan bahwa Allah senantiasa bersama dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan banyak-banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pahala ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Lalu selanjutnya apa hubungan antara 3 hal tadi itu, iman, Islam dan ihsan, yang ditanyakan malaikat Jibril ke Rasul, yaitu tentang iman, Islam dan ihsan. Apa hubungan antara 3-nya? Iman sendiri tentu berkaitan dengan akidah, sementara Islam, rukun Islam itu berisi tentang syariat Islam, dan ihsan itu berbuat kebaikan, tentu termasuk ke dalam akhlak perilaku kita. Jadi apa kaitannya antara akhlak, akidah dan syariah? Para ulama menyebutkan bahwa ketiganya ini merupakan sebab akibat. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Gimana saling berkaitan? Dengan akidah, karena kita meyakini Allah, meyakini Rasul dan rukun iman yang 6 itu, maka kita akan melahirkan ketaatan. Karena kita meyakini Allah, tentu kita menjalankan semua perintahnya. Yang kita laksanakan itu berupa ibadah, termasuk ke syariah itu Islam. Jadi karena kita beriman, berakidah, lalu kita mengakibatkan kita mentaati segala perintah Allah yang kita kerjakan, dan itu merupakan Islam. Karena kita beriman lalu mengerjakan syariat-syariat Islam, setelah itu akan berefek atau berdampak pada perilaku kita yang menjadi lebih baik, yang kita kenal dengan akhlak itu sendiri. Kalau boleh kita analogikan, akidah itu bisa kita ibaratkan dengan akar. Kalau dalam pohon itu akidah itu akar.
Lalu Islam itu sendiri itu daun batangnya yang terlihat itu Islam. Lalu apa itu akhlak atau ihsan? Itu buahnya, ya. Kenapa akidah disebut akar? Karena jelas kan akidah ada di akidah letaknya di hati kan, atas diku bil qalbi. Jadi kita mempercayai Allah, kita mempercayai Rasul dan lain sebagainya itu letaknya di hati kita. Tasdiku bil qalbi. Lalu setelah itu kita berbuat syariat-syariat Allah, rukun-rukun Islam itu letaknya terlihat sama sesama manusia, maka itu diibaratkan dengan pohon. Lalu setelah itu menghasilkan buah. Apa buahnya? Yaitu buahnya ihsan itu sendiri. Dari mana kita dapat mengambil kesimpulan seperti itu? Karena semua rukun Islam, ajaran-ajaran Islam sejatinya yang diharapkan adalah perilaku manusia menjadi lebih baik. Sebagaimana yang dijelaskan Rasul ketika beliau menjelaskan kenapa beliau diutus, beliau bersabda bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tidak cukup hanya dengan beribadah. Kita juga harus mulai belajar untuk menghasilkan buah-buah dari ibadah kita, ya. Firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi buah dari kita melaksanakan sholat, harusnya kita semakin bisa mencegah diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Begitu pula buah dari puasa, harusnya kita semakin bisa berempati kepada sesama, ya. Kita bisa merasakan kesulitan sehingga kita lebih bisa berbagi kepada sesama, dan buah-buah dari ibadah-ibadah yang lain. Semoga di bulan suci ini kita bisa belajar tidak hanya melakukan rutinitas syariat kita, sholat, puasa, zakat, tapi mulai bisa belajar untuk supaya ibadah kita berpengaruh baik atau bertimbal balik yang baik kepada perilaku kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.